aja sih. Aku terus kok ini loh. Merah di sini. Tandu. Tandu. Kita lihat dulu, kita lihat dulu. Tandu. Masih ini ayo Wis sampean Mas. wis seru iki wong tuwa wis seru. Ateng nek kok lapo. Rene tambah repoti. Wis mlebu, turu wong mlebu jare melok, jare jare turu kene. Saudara kemarin niku. Yo, ono apa maneh kok sing mlebu kene ae. Kate nopo perlu apa kabeh? Sabar, Sampe sopo? Sampe sopo? Saya hamba Allah. Loh, saya hamba. Sik. Aja melok urusanku. Saiki ngalu kabeh. Kamu boleh dorong-dorong saya, tapi jangan ibu kamu, Kok lek kasih ngaron aku soge ngalu kabeh. Kau sudah kelewatan. Kaya, soge, kaya itu urusan Allah. Justru ibumu kau bahagiakan, jadikan ratu kalau kamu pengen kaya. Kaya aku soge, ku yo ono wong tuwaku saiki gak iso nyugeno aku. Ngalu kabeh. Mas, kalau kamu tetap keras kayak gini, aku peringatkan. Ini bukan ancaman. Dalam 2 kali 24 jam kamu akan terkena azab dari itu. Gak mempan. Sing sabar sing apik iki kok koyo biyen. Iki kok biyen lho nang gak oleh. Aku wegah. Aku elek Wis gak oleh. coba-coba aku lho. Wis ngaliyo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu kok nggak punya akhlak gimana sih kamu? Pukul saya saja. Jangan tangan ini gak ibuku dewe. Kau yang akan kuajar. Coba ya. Yo, rasakan kamu. Udah Bu, itu Allah bukan kami Bu. Bu, ya tinggalkan. Mbak, rawat suami kamu. Sudah, itu aku Bu. tidak akan pernah sembuh. Bu, monggo Bu. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Mengingat kejadian semalam, aku terus terfikirkan, Kon. Bagaimana nasib ibu itu ke depannya. Aku melihat kasihan banget ya. Ya dibilang kasihan ya kasihan Gus, tapi mau gimana lagi? Kita mau membantu juga gak bisa. Ibu itu sudah minta pertolongan kepada kita dan sudah menyetujui. Berarti otomatis kita bisa dong membantu. Tapi Gus, kita di sini ini kan warga baru Gus. Kalau sampai kita digerebek warga gimana? Alasan mereka untuk menggerebek kita apa? Kan kita menolong. Soalnya Gus, kan tahu sendiri. Anak laki-lakinya itu Gus, kalau bicara itu Gus, gak dijaga Gus. Tapi lebih baik kita harus melapor kepada Gus Idris akan hal ini. Mumpung beliau ada di bawah, sedang bersantai ngopi.
kita perlu melaporkan hal ini karena tindakan yang menjijikkan ini tuh tak patut untuk dilakukan seorang anak kepada ibu. Karena ibu itu mengandung selama 9 bulan, terus melahirkan, sampai mengasuh, merawat sampai besar tanpa meminta bayaran apapun, malah disakiti seperti ini ya. Ini sangat nggak etis. Ayo kita lapor aja ke Gus Idris. Ayo, mumpung Gusnya ada di bawah itu lagi santai. Ya Tapi apa? apa kita gak ganggu? Kita ke Gusnya kita gak ganggu nggak? Takutnya kita ganggu. Gitu ya? Iya. Apa lebih baik kita aja udah yang ngurusin Gus, gak usah ngajak Gusnya. Tapi kalau kita nggak ngelapor kan, itu kayak kurang sopan kan kepada Gus Idris kan. Tapi iya betul. Tapi kalau kita ngelapor takutnya kita ganggu Gusnya. Gusnya lagi ngopi itu Gus. Nah makanya itu, di satu sisi takut ganggu juga ya. Iya, maka dari udah kita. Gimana sahabat? Kalau menurut sahabat gimana? Lebih baik lapor atau gimana? Kalau saya sih lebih baik lapor ya. Sepahit-pahitnya perkataan jujur itu lebih baik daripada manis-manisnya kebohongan. Ya, kalau aku sih mending lapor sih kon. Tapi Gusnya lagi. Duh gimana ya kon ya? Gak tahu, saya juga bingung Gus. Makanya itu. Nah. Ketemu. Udah saya udah kepalang basah kita. Ayo. Soalnya ini menyangkut orang tua itu saya paling nggak bisa kon. Melihat anak durhaka. Bahkan semalam itu saya hampir aja lepas kontrol mau mukul anaknya. Assalamualaikum Gus. Ada apa? Kok kayak ngintip-ngintip gitu? Ada apa Gus? Jadi begini Gus. Semalam itu waktu saya mendapatkan tugas jaga ronda malam. Mulai kapan Gus sedang Ya ini kan sergap? Oh, apa itu? Rajin ronda ini. iya semalam itu kebetulan waktu longgar, waktu senggang, jadi terus ada undangan untuk ronda malam, ya udah saya ikut aja. Terus waktu saya keliling kampung bersama Goni itu, tiba-tiba saya melihat ada seorang ibu-ibu yang gelisah di depan rumahnya, dan dia minta pertolongan saya bahwa ada seorang anak atau suaminya yang melapor itu sedang melakukan tindak kekerasan kepada ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Terus gimana? Terus. Dan naasnya anaknya itu sempat melakukan pemukulan dan saya sempat menghentikannya juga. Ya Allah. Terus akhirnya saya diusir sama Goni, diusir dari rumahnya. Ketika saya mau balik ke pos ronda, tiba-tiba anak itu menyeret ibunya dengan sangat kasar dan ibunya dilempar sampai jatuh ke aspal. Kok bisa ceritanya itu gimana sih? Gimana? Ibunya itu tinggal satu rumah gitu? Tidak. Oh tidak. Ibunya ini waktu itu kan setelah saya bawa untuk saya tanya-tanyai di depan rumah situ Gus, tidak saya bawa masuk karena takut menimbulkan fitnah. Saya tanya-tanya di situ, ternyata ibunya ini tuh tidak tinggal serumah, dia itu hanya mengunjungi anaknya saja. Anaknya sudah menikah. Betul. Anak sudah menikah, ibu kandungnya pingin berkunjung ke rumah anaknya gitu. Betul. Terus karena faktor apa kok sampai durhaka kayak gitu? Ibunya bercerita bahwa dulu itu anaknya itu tidak berkelakuan seperti itu.
Bahkan dulu anaknya itu sangat alim, soleh. Mau Nah. kemana-mana pergi itu selalu sungkem pada ibunya terlebih dahulu. Ini yang sering terjadi, Gus. Setelah menikah, ibunya dicampakkan. Ini sering terjadi nih. Sebelum menikah, kemana-mana perempuan nomor satu dia dengan ibunya. Tapi setelah menikah, ibunya dicampakkan. Lupa sama ibunya, bahkan nggak pernah berkunjung ke orang tuanya. Ini sering terjadi itu. Gitu ya. Iya, terus gimana? Terus ibunya sempat bilang juga bahwa ibunya ini kan jarang ketemu, dan baru setelah 5 bulan, baru kemarin itu ketemu bertatap muka langsung dengan anaknya. Tapi anaknya arogan sekali, dan ibu itu berkata bahwa anaknya itu ada kemungkinan terkena ilmu-ilmu yang tidak jelas. Seperti itu. Dan ketika saya masuk ke dalam rumah itu juga aura yang di dalam rumah itu besar sekali, dan saya juga sempat mencium ada aroma dupa. Seperti itu sih. Saya tadi teringat janji Allah. Ada satu golongan nanti, kata Allah, semua akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi satu janjiku, kata Allah, ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahu fi sakhtul walidain. Betul. Orang yang berzina akan mendapatkan syafaat Nabi. Semuanya orang yang umat Nabi Muhammad setelah masuk neraka yang berdosa-berdosa itu semua janji Allah dimasukkan ke surga, mendapatkan syafaat setelah mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Tapi ada satu yang membuat Rasulullah sedih. Rasulullah berkata, ya Allah, ini kenapa umatku satu tidak kau masukkan ke surga? Apa kata Allah dengan tegas menjawab? Aku sesuai janjiku. Keridhoanku terletak pada keridhoan kedua orang tuanya, dan murkaku terletak pada murka kedua orang tuanya. Jadi ada satu ini yang membuat Rasulullah sedih. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah, Gus. Itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal semua pembunuh, semua pemabuk sudah dapatkan syafaat asal selama hidupnya bersyahadat, beriman kepada Allah, dan meyakini Rasulullah yang menjadi syafaat penolong, maka akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi satu ini, Gus, yang membuat perdebatan, yang membuat Rasulullah sedih, yang tidak dia masukkan ke surganya Allah, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Nah, ini hikmah penting, pelajaran penting yang harus dikonsumsi oleh masyarakat, Gus, supaya bisa mendidik anak-anaknya, putra-putrinya menjadi anak yang soleh solehah, dan begitu juga kepada putra-putrinya supaya tidak jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Betul. Saya jadi penasaran nih, Gus, jauh nggak dari sini? Boten sih, Gus. Beberapa menit saja, karena kan masih ada di wilayah sekitar kampung sini juga. Dan saya jadi teringat apa yang jenengan barusan jenengan omongkan itu. Ilmu agama itu sangatlah penting. Dan tanpa anak mengkonsumsi ilmu agama dengan baik dan benar, itu bisa saja menimbulkan kekacauan seperti ini, sahabat. Maka dari itu, jika panjenengan istilahnya orang tua yang sibuk mencari nafkah atau tidak sempat ada waktu untuk mendidik ilmu agama, atau orang tua yang tidak paham dengan ilmu agama, bisa jenengan titipkan putra-putri panjenengan di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Yang insya Allah di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah sendiri ini pendidikan ilmu agama, taklim pada guru, taklim kepada orang tua itu sangatlah diutamakan. Adab, al-adabu fauqal ilmi. Nah, maka dari itu silahkan yang ingin memondokkan putra-putri panjenengan yang tidak sempat untuk memberikan ilmu agama atau tidak bisa memberikan ilmu agama dengan baik kepada anaknya, bisa dititipkan ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Seperti itu, sahabat. Betul. Dan kemarin itu saya sempat meminta izin, Gus, kepada ibunya. Jika diizinkan, Bu, apakah boleh saya menceritakan hal ini kepada guru saya, dan saya yakin pastinya nanti guru saya tidak akan tinggal diam. Gitu.
dan oleh ibunya ternyata alhamdulillah diizinkan. Jadi pergerakan saya juga tidak berani asal-asalan karena ini juga menyangkut urusan keluarga. Tapi berhubung sudah diizinkan, saya nunggu instruksi dari panjenengan, Gus. Ya udah, kita ke sana aja yuk, mumpung saya lagi kosong ini sekarang. Ya, boleh. Ayo, Nyilan tunjukkan di mana lokasinya. Ya. Naik motor aja ya, biar cepet ya. Ya, boleh, Gus. Ayo. Udah, Kon, matikan kamera, Kon. Ini saya matiin, Gus. Ya, matikan aja dulu. Susah nanti kamu sambil bawa kamera. Ini mana, Gus? Ini ke rumahnya. Kita sudah sampai ke rumahnya ini, Gus. Saya kira anaknya itu rumahnya mewah, kaya, songong. Tapi biasa aja sih. Itu rumahku turun Joko ini loh. Ojo merah di kene. Tandu. Kita lihat dulu, kita lihat dulu. Tandu. Kok si Rene ae laopo. Wis seru iki wong tuwa wis seru. Ora tau ngek opo-opo te laopo. Rene tambah repoti. Wis mlebu, turu mlebu jane melok, jane terus jebule turu kene. Laopo lho. Wis turu kene, turu njaba. Ayo mlebu. Wis mlebu. Kita lihat dulu. Jaro cek njaba. Cek turu njaba. Kok sik Rene ae. Mari kancaku akeh sing Rene tambah ngriwuki ae. Wis gak tau ngeke opo-opo sik Rene ae lho. Wis kon mlebu aja melok ae. Mlebu aja melok ae lho. Jaro cek turu njaba lho. Turu kene. Wis mlebu. Bu, bangun bu, permisi bu, awas bu. Kenapa ibu kembali lagi ke sini, Bu? Ya Allah. Astagfirullah. Itu anaknya ibu sendiri. Anak ibu kandung. Kenapa ibu kembali lagi ke sini? Karena saya kangen sama anak. Tapi anak panjenengan nggak punya hati, Bu. Kayak gitu loh sama jenengan. Bagaimanapun itu kan juga kula, Gus. Ya Allah. Kok sampai segitu teganya jangan disuruh tidur di luar loh, Bu. Dulunya nggak kayak gini, Bu. Terus kemana, Gus? Kasihan ibu ini, Gus. Kasihan. Sahabat-sahabat tega sekali. Anaknya, ibunya pengen main ke rumah anaknya, tapi malah disuruh tidur di luar. Sampai dibuang seperti itu loh. Sing niku penurut, kali kula niku ngesaken terus. Kirangan sakniki kok malah ngoten. Gimana, Gus? Malam itu saya sudah mendapatkan izin untuk menindaklanjuti hal ini, Gus. Kula ditolong panjenengan, Gus. Sadaraken lare niku. Yo, ana apa maneh kok sik lumpuh kene ae. Katon apa? Perlu apa kabeh? Astagfirullah, sabar, istighfar. Sampeyan sapa? Mas. Sampeyan sapa? Saya hamba Allah. Loh, Saya hamba Allah. sik. Aja melok urusanku. Iki wong tuwaku. Tak kapan-kapan sak karepku. Bata-bata ini bawa apa-apa. Masih sabar, Mas. Kau Aja ndoding. semalam kau nunjuk-nunjuk aku nggak masalah. Iya, iki urusanku soalnya. Ketika kau menunjuk guruku, Loh, urusanmu beda. kon ngurusi urusanku kok. Mas, ini ibu panjenengan. Kasih ngerti, tapi keluargaku. Iya, tapi urusanku. tanpa adanya ibu sama nggak mungkin lahir ke dunia ini, Mas. Wis ngerti, Pak. Istighfar ya, istighfar. Apa yang merasuki diri kamu sehingga kamu kayak gitu tega Gak tau nyeneno aku kok. Istighfar. kurang apa? Kamera ngalih. Mas, Kon ngalih apa ora? jangan. Kurang Aja apa? kendali aku sih ta. Ibu Siapa kamu kandela? rela mengorbankan nyawanya demi kamu. Sampai Wis kamu ngerti. lahir besar kayak gini. Wis sampean mulai kabeh urusan keluargaku. Aku paling nggak tega ketika ada anak yang durhaka kepada ibunya. Ngalih sik saiki kon terus sae kon. Kon tidur sampe aku kon. Kon tidur sampe aku lho kon. Kon ngalih ora? Sabar ya, Bu ya. Doain aja, Bu. Aja tetek wong tuaku ngalih. Udah malam jangan teriak-teriak kayak gitu. Sabar. Iya, Sabar, Mas, sabar. Wis ngalih kabeh. Astagfirullah. Gus, Ngalih apa ora? Ngalih apa ora? Ngalih sik. Kono ngalih kabeh. Kon ngalih pisan. Bu sabar, Bu ya.
Ibunya harus sabar. Gus, nggih. Nggih, nggak apa-apa, Bu. Kula nyuwun tulung jenengan, Gus. Nggih. Saiki Ini ngalu ujian. kabeh. Kamu boleh dorong-dorong saya, tapi jangan ibu kamu, Kok lek kasih nggaron aku sugih ngalu kabeh. Kau sudah kelewatan kaya. batas. Sogeh, kaya itu urusan Allah. Justru ibumu kau bahagiakan, jadikan ratu kalau kamu pengen kaya. Kaya aku sugih, ku yo ana wong tuwaku saiki gak iso nyugeno aku ngalu kabeh. Ya Allah. Gimana ini, Gus? Kontinio. Kontinio. Ibu, Mas. Yo, Sampeyan enggak sugih. Enggak sampean, enak ibu. Aja nemen-nemen. ngalu kabeh wis gak iso nyugeno aku. Kok nek kene. Ngalu kabeh. Ngalu kabeh. Gus, ini sepertinya perlu kita kasih pelajaran, Gus. Kon bisa gak kuat. Loh, monggo. Ayo. Mas. Mas. Ayo. Ayo sembarang lho. Mas, dengerin. Kating royoan. Aku nggak akan kekerasan di sini. Ibumu yang sudah tua renta, kalau kamu ditinggal selama-lamanya, bayangkan ibumu dibungkus kain kafan. Wis ngerti. Sabar dulu dong. Wis, aja melok resikonya ndak aku dhewe. Astagfirullah. Mas, kalau kamu tetap keras kayak gini, aku peringatkan. Ini bukan ancaman. Dalam 2 kali 24 jam kamu akan terkena azab dari ibumu. Gak mempan. Astagfirullah. Dia sama halnya dengan menentang Allah, Gus. Preman kene nyekel iki lho. Astagfirullah. Aduh, Saya sepertinya ini, Gus. Mohon maaf. Akan ada cikal bakal maling. Apa sing wani iki lho. Santet apa ra kira mempan. Nek jero kene iki balang opo mlebu isan. Ayo kate opo? keangkuhan dan kesombonganmu yang akan membakar dirimu sendiri, Mas. Orang ngurus. Ibu yang sabar ya, Bu. Yang sabar. Yang penting aku iso seneng. Kamu memang sudah kelewatan, nggak bisa diingatkan. Urusanku, cangkemku. Tinantang. Ayo. Ojo senggel maju kabeh. Takon bisa nah. Iki bisa nah, iki bisa nah. Ayo. Aduh, Bu. Gak kira mundur. Ini adalah ujian dari Allah kepada panjenengan. Ya. Pertebal lagi rasa sabar panjenengan, Bu. Saya yakin. Tolong jenengan. Astagfirullahaladzim. Bu, mau kemana, Bu? Sabar anak yo. Apa ya iku mang mana? Sojo Sing ini, sabar ini. sing apik Ojo iki ngopo ya ngocok-ngocok biyen. aku Iki wegah. ngobian yo nak yo. Gak oleh ngono aku ku. wegah. Ngono ku elek nak yo. Wis Gak oleh ojo oleh yo. ngocok aku lho. Sing Wis apik kok biyen. ngaliyo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu kok nggak punya akhlak, gimana sih kamu? Sik bojoku. Astagfirullah. Wis jarno ngaliyo. Kamu kok nggak punya akhlak kayak gitu? Yo, berdarah. Ya Allah. Wis jarno cedek kene, jarno mlebu kon. Wis Ya ngaliyo. Allah. Astagfirullah. Ngaliyo. Ya ampun. Ngaliyo wis. Ngaliyo. Astagfirullahaladzim. Gus, tolongin Gus. Iya, iya. Bu, Bu. Bu, ayo, Bu. Ya Allah. Astagfirullah. Bu, yang sabar ya, Bu. Bu, ujian, Bu, ya. Kamu benar-benar manusia laknat kamu ya. Kamu akan merasakan azab dari Allah. Orang ngurus azab gak mempan. Maka tak kandhani sih. Gak kira mempan iki lho. Darah ibu kamu yang menetes di bumi ini demi Allah. Wis Bumi kon ini ngalih akan menerima kamu. kon ngalih timbang aku muring-muring nemen tambahan iki. Timbangnya tamu kabeh ngaliyo kabeh. Apa ibu ini sebaiknya kita bawa ke pondok aja ya? Ngaliyo Atau kabeh. kita pulangkan. Boleh, Gus. Ngaliyo Kemarin kabeh. sih saya antar pulang, Gus. Sama Koni. Ini Ke kalau rumah. sampai ibunya sakit hati Dicak dan kene kecewa, urusan ambek aku pasti iki. dia akan terkena azab langsung seketika kontan. Iya, ini. Malaikat pun sudah murka. Ya. Sampai darah beliau menetes di tanah. Ya Allah. Tinggal menghitung hari kamu. Ingat. Azab akan berlaku. Ojo ngidek kene ngalih. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibu, kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ini percuma kita Ya. kasih pencerahan di sini, Gus. Percuma. Ibarat Padahal- ngomong sama batu.
Padahal kata Nabi, siapa yang wajib kita muliakan di dunianya adalah ibumu. Terus setelah ibu, siapa ibumu? Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ibu. Tapi di sini ada manusia laknat bejat. Kakek ceramah, kakek mempan. Soalnya ceramah deh kene ngajar di masjid kono lho. Kene dudu kene wong ceramah, kene ceramah di masjid. Ono kene dhewe. Aduh, Gus. Sepertinya beliau kesakitan, Gus. Apa perlu kita antar pulang? Ya kita mau nggak mau kita harus lakukan ini rumahnya Gus. Sungguh tega. Mas, aku peringatkan ya, sekali lagi aku peringatkan sama kamu. Apakah benar-benar kamu sudah nggak mengakui ibu kamu? Aduh, aku yang malah balik ngaliyo. Sik dorong mempan ono wayahe dhewe. Kamu kerasukan apa gimana ya? Otak kamu, kamu taruh di mana? Ngali apa ora? Terus ini sabar ya. Masih kontakannya apa-apa. Astagfirullah, Mas, jangan, Bu. Jangan seperti itu, Bu. Wong tua le. Bu, orang tua itu tidak sepatutnya menyembah anak. Ngaliyo. Ya Allah. Wong tuamu le. Bu, padha nyembah-nyembah. Tetep wong tuamu le. Aku dudu tuan nek jawa sembah. Sabar ibu. Sudah Bu, ikhlaskan Bu. Sudah, anak yang seperti ini sudah nggak layak lagi hidup di dunia, Bu. Betul. Buat apa, Bu? Itu loh kasih sayang ibu sepanjang masa, Gus. Masya Allah, ibu ini begitu Kok ceramah di kene maneh. Jadi puasa kamu paten anakku di kene paten. Ngaliyo. Wis Mas. Ngaliyo. Jangan keras kamu, jangan keras sama ibu. Sarkan ibu, Mas. Jangan kasar kamu sama ibu kamu. Sudah, Bu. Sampean itu tidak pantas ngomong seperti itu. Jangan merendahkan harga diri orang tua kepada anak. Sama naponya penilai juga nakal. Biar Allah yang membalas semua ini. Kamu akan menyesal, Mas. Kamu akan menyesal beneran. Allah yang akan menghukummu, bukan manusia. Tapi Allah sendiri akan turun tangan. Aku sudah ingatkan, Mas. Sopo wani iki lho. Ini nggak lama lagi pasti akan terkena azab, Gus. Aku yakin. Betul, Gus. Terus rekam saja, rekod saja. Setan kon rene. Tuhanmu ada pada dalam ibu kamu, murkanya. Hati-hati, Mas. Kula ikhlas masih digepuki. Jangan, Bu. Kami yang nggak ikhlas. Kula ngaku Jangan, kula jangan, sebagai Bu. orang tua. Ojo ngomong ngono. Jangan tuding-tuding sama ibu kamu. Sebagai orang tua. Kula tetep Enggak, wong Bu. tuane. Aku paham kasih sayang panjenengan itu sepanjang masa meskipun jangan dizolimi kayak gini. Tapi darah yang keluar dari kepala panjenengan akan menjadi saksi, Bu. Ini bumi akan marah murka di sini. Aku yakin bumi tidak akan mau menerima jasadnya kelak. Astagfirullahaladzim. Tobat kamu, Mas. Tobat kamu. Ngale. Ojo dicari gini sih. Iku aku. Kula mboten nate Ojo membahagiakan ngomong ngono. arek niku. Kula kepengin bahagiakan. Kula kepengin bahagiakan bareng saged, Gus. Punten. Bu. Sampean itu tidak sepatutnya begini pada anak. Jenengan itu orang tuanya. Kersane sadar diri. Ya Allah. Ini setan tak pangan iki kan. Kok tak wong ngene iki. Bae setan kene. Pasti sahabat-sahabat akan geram jika ngerti bahasanya. Saking dia pakai bahasa daerah, bahasa Jawa. Andai kata panjang ngerti bahasa Jawa. Enak sahabat. Terus sepertinya Bu, izinkan saya untuk menghajar anak ini, Bu. Ayo. Jangan, Gus. Pun dihajar, Gus. Jenengan tuturi mawon amri saene. Ya sudah, hatinya keras bagaikan batu, Bu. lebih batu, Gus. Kerasnya. Andai kan ibu tidak melarang pasti sudah aku hajar ini. Anak yang nggak tahu diri ini. Tapi biar Ngomong kosong. Allah sendiri yang akan jadi turun tangan. Astagfirullah. Saya peringatkan sekali lagi. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibu. Dan murka Allah terletak pada murka ibumu, Mas. Camkan itu. Redeng. Aduh, Bu. Sekali jenengan izinkan saya menghajar dia. Saya bisa lakukan hal itu, Bu.
Jangan, Gus. Jangan. Jangan Aja dilacak. ngono. Ini tangan saya patahin nanti. Tim aku mukul ibu sendiri loh, tim aku mukul kamu. Dah, pukul saja. Lebih baik sampean pukul saya daripada mukul ibunya. Mukul ibu kau yo. Astagfirullah. Pukul saya Tim saja. mangi tangan ini ngepuk ibuku dewe. Kau yang akan kuajar. Coba ya. Jangan. Yo, Rasakan kamu. Jangan. Udah Bu, itu Allah bukan kami Bu. Bu, ya tinggalkan. Mbak, rawat suami kamu. Sudah, Itu tidak akan pernah sembuh. Bu, monggo Bu. Tinggalkan Bu, Biar dia tinggalkan. Tinggalkan Bu. itu Allah sendiri yang Allah sendiri akan turun tangan. Allah sendiri yang akan turun tangan. Kita bawah. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih buatan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik